الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل الأضوار وعلى آله وصحبه النور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah masih memperkenalkan kita untuk duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Belajar itu, menuntut ilmu itu mesti berulang kali dan terus-menerus hadir. Tidak bisa berhenti. Orang yang menyatakan bahwa dirinya sudah cukup dari ilmu atau sudah merasa alim, maka seketika itu dia orang bodoh. Seketika itu dia menjadi orang bodoh. Orang yang sudah belajar lama, tahu ilmu, memahami ilmu, kemudian menganggap dirinya sudah alim saja, itu termasuk orang bodoh. Lalu bagaimana dengan orang yang belum paham ilmu, belum berilmu, kemudian merasa cukup dengan ilmu? Ya, berarti bodoh kuatnya. Alhamdulillah ini, maka itu nanti terus menerus usaha diri kita untuk unggul. Dan kita memiliki ilmu itu tak lama nanti. Bukan waktu yang berjam-jam, bukan waktu yang lama. Tak terlalu malam, akhir sampai isya. Kalau nanti isya, jam 9 selesai. Dan saya kira hampir semua orang yang ada di Tegal ini kebanyakan tidur di atas jam 9 malam, betul? Itu jam 10 dan jam 9 malam. Jadi jam 10 bermaghrib, kayunya tidak ada nanti. Kecuali kalau sakit atau yang lain. Cuma kalau seandainya umumnya orang dari atas jam 9, pengajian kita nggak pernah sampai lama nanti. Ya kalau lama mungkin peringatan dari besar Islam dan itu rubah. Kalau sampai ada yang memerlukan pengajian karena lamanya, kita nggak lama nanti sebentar. Kalau itu luangkan waktu untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat ilmu agama yang dapat manfaat untuk urusan dunia maupun akhirat. Kita lanjutkan nanti masih tentang adab-adab di dalam majelis ilmu. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu atasuffahu warqada baina yaday Malik rahimahullah safhan raqiqan haibatan lahu la'alla yasma'a waqa'a. Saya ini, kata Imam Syafi'i, ketika di depan Imam Malik, guru beliau, di depan guru beliau seperti ini hadirin, dia ulang wali kertasnya gak berarti pakai. Kalau seperti itu, pelan-pelan. Ya, kenapa dia? Karena haibatan lahu, karena dia ini punya wibawa, memuliakan gurunya. Supaya apa? Supaya gak benar jatuhnya keras. Itu orang dulu. Saya di anak gurunya ceramah ngomong, ada gurunya nasihat, dolana, ada orang yang ngasih
ilmu, sibuk dengan urusan yang lain. Karena balik kertas saja lah, daripada Imam Malik yang menjelaskan ada kitab yang balik pun pelan-pelan. Itu Imam Syafi'i. Makanya dia punya manfaat. Jadi orang yang bermanfaat. Tidak seperti kita, tidak ada adab sama gurunya. Mana bisa jadi manfaat? Sudah tidak ada adab sama guru, kadang-kadang tidak mengikuti ajaran gurunya. Alhamdulillah. Kemudian adab berikutnya hadirin, la tarham ala man ghalita fil qira'ah li annaka sabiqun lidlu. Jangan menertawai teman kamu yang salah di dalam membaca. Misalkan ada orang dulu kan kalau baca kitab seperti ini ada santri yang baca, aku umum baca ada yang salah, kayak kita baca mungkin ada yang salah. Jangan kau tertawa atau menertawakan teman kamu itu. Kenapa? Karena sebelumnya kamu juga seperti itu. Jadi kalau baca ada yang salah. Jadi jangan terus sok tahu dengan menertawakan temannya. Bantu alimuhu watarfuhu, tapi justru kamu mengajarkannya dan lemah lembut kepadanya. Itu ada dalam majelis ilmu hadirin. Dan bukan saya kan, saya dapat gambaran keras waktu menuntut ilmu hadirin. Ada beberapa santri yang waktu itu bukan dari Indonesia, dari Cirebon. Saya mendengarkan guru menerangkan sambil mencatat. Santri dari negeri Cirebon itu tanya, Habib itu artinya apa? Habib itu artinya baru masuk dan belum memahami bahasa Arab sepenuhnya. Nah, saya lagi fokus nyatet hikmah atau faedah yang disebutkan dulu. Kata di Habib tahu mana? Habib tahu mana? Kamu cek loh. Kamu bisit, aku itu kamu tak jelas. Jadi saya ini teman dan bikin jaga lebih lagi bermakna. Kira-kira dengan yang itu jaga berapa? Yang pertama jaga teologi perlu ini sih kalau teologi ada di dalam situ teologi yang asal. Teologi asal berapa? Sampai adabnya ada. Jadi disuruh nasihati teman-temannya yang belum bisa. Dia pikir saya nanti dulu, tak jelaskan nanti orang macam begini, orang ragu tak jelaskan. Pikir saya seperti itu. Karena saya bisa nanti siap. Jadi dari siap bapak, insyaallah saya bagus ya. Jadi akhirnya si program itu ada dapat dia. Program saya lagi masuk dalam itu ada dalam majelis ini. Jadi kalau ada teman nggak bisa ajari, cuma memang ada yang baik diajarinya setelah selesai. Mungkin ada ustaz menjelaskan, ustaznya katanya itu kasihan dan terus ini nggak bisa apa-apa. Ajari supaya paham. Oh iya silakan, kalau berita dulu kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya tidak hadirta madrasah ilmi. Kalau kau hadir tempat majelis ilmu fihi man yuqra alaih ala tubadir fil mudzakarah bima ta'baduhu min syarhil kalimat fa inna dzalika mimma yashinu wa yadullu ala adami adabika illa an yuwajjiha ilaikal kalam min asy-syairil hadir. Kalau mau hadir di majelis ilmu, di dalamnya ada orang yang membaca, ya, jangan terus orangnya salah dalam menjelaskan atau membaca, jangan sebut-sebut mengingatkan, atau jangan sebut-sebut dia salah menghafal, terus kita sebut-sebut membenarkan, jangan, atau menjelaskan kita itu sebut jangan. Kenapa? Ini sama saja merendahkan orang itu, merendahkan orang kita. Karena biarkan selesai dulu, biarkan sampai dia berusaha. Kecuali apa? Kecuali kau disuruh gurumu yang nabil saat itu.
Pamarno monggo dengan wong sing baca salah dibenarkan, oh ya sudah ada perintah, ada masalah. Tapi kalau nggak ada, jangan ini. Nanti panjenengan tahu kenapa orang yang disimak kemudian disalahkan berada jengkel. Makanya biarkan, kecuali kalau salah baru dibenarkan. Salah baru kalau dia berusaha untuk menghafalnya apa ulang lagi, jangan dibenarkan dulu. Termasuk ini akan jadi makmum. Kalau imamnya salah kemudian lagi ulangi bacaan, jangan buru-buru membenarkan. Cuma itu sampai imamnya ulang. Ternyata kalau imam tidak ingat, ya panjenengan mengingatkan, tapi bukan diniati untuk mengingatkan, tapi diniati untuk zikir atau bacaan di dalam sholat. Kalau diniatkan untuk mengingatkan, nanti dia bisa sadar hasil. Bisa tak? Dan harus tahu mana yang perlu diingatkan dan mana yang tidak. Ada imam sholat Idul Fitri, kemudian rakaat kedua harusnya akhirnya berapa kali? 5 kan, tambah 1, 6, takbir intikal, takbir kemudahan dari sujud, kemudian naik, kemudian ditambah 5 kali takbir. Imamnya lupa nggak baca takbir, sudah baca Fatihah, diingatkan sama makmum. Kira-kira makmum berbeda. Pernah berkata sunnah. Kenapa? Karena imamnya sudah baca Fatihah. Terus itu cuma imam jadi kali takbir kata nggak salah. Kenapa? Karena sudah melakukannya wajib. Baru ya. Untuk cerdas, mengingatkan pun ada ilmunya. Ilmunya nabi itu kan bagus. Semua imam. Maka imamnya, kalau sudah kudu aja. Laisa minal adab bal yastahiqul mafruḍah. Bukan termasuk adab, bahkan berhak mendapatkan hukuman dari guru. Ma'idha sa'ala syekh dilmida fayujibul akhar li'anna dhalika yadullu ala riya'in. Kalau seandainya ada guru tanya sama muridnya atau salah satu muridnya, tanya, Maka hukumnya ini apa? Si jawab eko. Ini bukan adab tadi. Bahkan guru berhak menghukum eko. Orang tidak boleh balik lama, ya Allah. Paham ya? Ini bukan bagian adab. Kenapa? Karena ini menunjukkan riaknya orang yang terjawab. Padahal yang ditanya siapa? Paham ya? Ini juga bagian daripada adab. Kamu nggak ditanya itu, kecuali tanya secara umum. Hukumnya ini apa? Yuk jawab secara umum. Boleh saja, ada masalah. Man yas'ala syekhahu liyu'jizahu aw liya'rifa hal 'arafa syekhuhu al-jawab aw la fa inna barakatal ilmi wa syekh tushabu minhu aw ma'adha ma'na. Siapa yang bertanya kepada gurunya tujuannya untuk melemahkan, tujuannya supaya dia dianggap lebih hebat si gurunya, tak boleh sinangil-nangil dan apa hebat. Karena tujuan mencari tahu untuk melemahkan atau untuk ngetes. Untuk apa? Ngetes gurunya tahu nggak jawabannya. Nah ini bahaya ini. Ya, jangan sampai ada keinginan yang seperti itu sama gurunya. Dan tes gurunya paham boleh jawaban dia atau uji amel-amel, tak uji gaib-gaib. Tak mau tentang alam-alam dari jiwa jadi ilmu itu sendiri. Hanya tentang hal-hal yang detail sekali.
yang sekiranya untuk melemahkan guru. Kita ajari ini jenengan dari guru, terus ada pertanyaan yang seperti itu, terus jenengan gak perlu jawabannya, jawab aja wallahu a'lam. Justru jawaban wallahu a'lam ini menunjukkan tentang ilmu yang dimiliki guru tersebut. Tapi kalau jawabannya menurut saya dilihat dari sudut pandang ini, dilihat dari sudut malah bulan dengan bulan dari mulai kantor boleh tahu kan? Imam Malik pernah ditanya sekian puluh pertanyaan hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan saja. Ketika ditanya, Imam Malik kamu orang alim, saya datang jauh-jauh dari Irak, datang ke Madinah. Jadi Imam Malik, kamu di Madinah di Baghdad ada masjid yang menaranya jadi ada. Kau naik ke atas menara, berkumpul, sampaikan bahwa Imam Malik tidak bisa menjawabnya. Tak masalah. Dan ini tujuannya ngetes gurunya. Tujuannya apa? Ngetes gurunya. Tahu nggak jawabannya? Maka fa'inal qarbatal ilmi wa syaitus minhu, maka keberkahan ilmu dan keberkahan guru tercakup langsung dari dalamnya. Alhamdulillah ini langsung dari keberkahan. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu diceritakan dulu Syekh Abdul Qadir Jilani qarinan fi talab ibn Sabah wa ibn Abi Asrur. Beliau berteman dengan dua orang, namanya Ibnu Sabah, yang kedua Ibnu Abi Asrur, dua orang. Waqtar suhbatuhuma li kaunihima ahla dzakarin wa fitnah. Beliau memilih dua orang ini jadi teman karena keadaan keduanya ini pandai dan cerdas. Dia pandai dan cerdas. Kai yasta'inu, sekiranya bisa menolong bihima dengan keduanya ini inda muraja'atil masail, ketika membahas satu masalah. Wahal muskil, dan bisa memecahkan muskil beda dari permasalahan tersebut. Hatta innahu istama'u wa tasyawaru ala an yakhruju minal qaul. Ini bahasa Arabnya nanti saya ceritakan saja. Syekh Abdul Qadir Jilani punya dua teman. Kita tujuannya untuk membantu supaya kalau belajar bareng bisa memutuskan atau memecahkan masalah. Satu ketika tiga orang ini janjian, ayo kita ke rumahnya Al-Ghaib Wali Kutub di daerah ini. Kita datang ke sana ziarah. Akhirnya tiga orang ini sama Ibnu Mas'ud ini ternyata punya niat yang berbeda. Punya niat yang berbeda. Kata yang satu, kata Ibnu Asur, dan kata yang pertama Ibnu Sabah, akhirnya menjawab di masalatin asri alusadin. Saya kalau datang ke wali tersebut itu kepingin menanyakan satu perkara yang sulit. Fa'as'aluhu anha fa'ata'ayyar biha la yadri ma yaqul. Saya kepingin tanya sesuatu yang sulit supaya orang itu bingung ketika menjawab pertanyaan saya. Alim ini sampai ini bukan satu sebenarnya alim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat bingung orang itu. Satunya lagi Abi Asrur, wa ana as'alu al-mas'alatin la arahu ma yaqulu fiha. Saya mau tanya pertanyaan yang aneh. Sekiranya dari bisa jawab sudah. Faqala lahu wa'ada ya Abdul Qadir. Kemudian kedua temannya ngomong sama Syekh Abdul Qadir, kalau sih berkata orang apa Abdul Qadir? Dan Syekh Abdul Qadir, wa ana akhruju ilaih biziyarati multamisan min barakatihi ghairu sa'ilin lahu an syai'. Saya datang ke wali tersebut, saya tidak mau tanya apa-apa. Saya cuma ziarah, multamisan bi barakatihi, cuma cari berkah
Fa'inna min ahad wajhul bima huwa aqwali dzalik. Ya Syekh tersebut sibuk jelas saya tak mau karya macam-macam yang terkait salapan dan doa berkah ulang. Kemudian fakhraju ala hadhihi maqasid, kemudian ketika orang ini keluarlah menuju tempatnya wali kutub ini dengan tujuan dan niat yang berbeda-beda. Fadaku alaihi babadan, maka ketiganya sampai di rumah beliau, kemudian menutup pintunya. Wa fata'alahu al-law, kemudian kemudian wali itu membuka pintu untuk mereka. Wa aqra alaihim fil khuluq ilaihim, dan agak untuk keluar kepada mereka. Wa ma'banu dahdahan alaihim wa rahmatullahi labisul fi'al wilayah. Kemudian tidak lama kita suruh masuk, ditinggal sebentar, keluar di luar rumahnya dengan memakai pakaian kewalian, agak marah. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, kama anta ya ibna Sarah, ada kamu wahai ibnu Sarah. Kami padahal belum tahu, belum pernah diri. Tahu si wali ini tahu namanya. Kau ibnu Sarah, kamu datang ke sini, kharajta ilaina tahtabuna an mas'alati hadza. Kau datang ke sini, keluar dari rumahmu, kau mau memuji saya, protes dengan masalah ini. Fajawabu hadza wa hiya fi kitabi hadza fi sahifati hadza wa bayyana lahu dzalik. Kata wali ini dari Rusako, kau datang punya pertanyaan seperti ini, tujuannya untuk mengetes kami, uji kami. Jawabannya ini ada di kitab ini, halaman sekian, penjelasannya seperti ini. Bingung di Rusako, pertanyaan beliau ada nanti. Si wali ini sudah tahu bingung. Kemudian kalau lalu Syekh ini, wali ini ngomong sampai Rusako, mertua, tidak bersemayam, diusir lagi. Ini arun kufri tatahibu banyak al lain. Saya melihat cahaya atau api kekafiran menyala di dalam tulang rusuk kamu. Wah, di luar biasa ini orang yang dalam hidupnya saja seperti ini lagi. Saya melihat ada api kekafiran di tulang rusuk kamu. Berapa? Diusir lagi. Wa ma'ata ibn Abi Asrur, dan ada kamu wahai Abu Asrur, ibn Abi Asrur, fahadda mas'ala mas'alatin ilmiyatin la litara ma naqulu fiha. Kamu datang ke saya mau tanya masalah ini kan, mau bertanya masalah seperti ini yang aneh-aneh seperti ini kan. Iya kata wajah kata ini jawabannya di kitab ini ya, dan di halaman sekian penjelasannya seperti ini. Urus anda ya Ibnu Abi Asrur, diusir lagi. Keluar kamu lagi Ibnu Abi Asrur. Fa'ini arah dunia tahtari alaika. Saya melihat dunia itu memonopoli kamu. Orang isinya utaknya itu dunia itu. Keluar. Coba ya kita wali ditangkap. Keluar kamu. Wa amana ya waladi Abdul Qadir, dan ada kamu wahai anakku Abdul Qadir. Lalu disebut waladi. Sudah dulu sama waladi. Kamu wahai Abdul Qadir, kharajta taltamisu barakatina, kamu datang ke sini untuk cari berkah dari kami. Wa madlubuka insyaallah hasil, dan apa yang kamu cari insyaallah hasil dan hasil. Wa ka'ani bikatatul qadami abi alayya rahmatullahi waliyyin, dan nanti satu saat kau akan berkata di bawah kakiku ini ala rahmatullahi, ada budak-budak setiap wali. Ada syaikhul Islam menjadi pemimpin wali Sultanul Amin. Sudah bukan diramal, direvisi sama syekh ini nanti dikabarkan kalau wali tadi kalau datang punya niat baik cari barokah, nanti kau akan jadi pemimpin para ulia Allah. Subhanallah, jadi fakhraju jami'uhum min ajli Allah. Setelah selesai mereka keluar dari rumah
menjadi apa? Akan menyala api kekafiran dari tulang rusuknya. Subhanallah, nggak tahu berapa tahun nanti Ibnu Sako menjadi ulamanya pemerintah. Menjadi apa? Ulamanya pemerintah. Jadi kalau sekarang tidak penasihatnya raja, ulamanya raja. Nah, satu ketika ada permintaan dari Raja Nasrani, Raja kaum muslimin, kamu punya ulama nggak? Punya, saya punya ulama. Siapa dari Ibnu Sako? Coba ulama kamu diundang ke saya, suruh berdebat dengan ulama saya. Raja Nasrani undang Raja Muslim. Jadi untuk didu ulama Nasrani dan ulama Islam itu nanti dari setengah salah itu sudah. Kemudian nanti setelah sampai di kerajaannya Nasrani ini sampai pada Allah Subhanahu ternyata sampai di kerajaannya Nasrani Ibnu Sako melihat wanita Nasrani cantik berupa cantik menawan. Kemudian Ibnu Sako jatuh cinta dengan perempuan Nasrani. Dan kena fitnah ini Ibnu Sako. Sehingga fakharlah min abiha, saking jatuh cintanya memberanikan diri ke rumah ayahnya perempuan Nasrani. Anaknya Nasrani bapaknya minta dari bapaknya dia tak baik anaknya syaratnya satu masuk Nasrani. Ibnu Sako sudah benar-benar suka sekali cara berjadi kucing. Iya, apa berbuka cinta dari orang bisa akhirnya apa ini? Akhirnya pada Nasrani, maka Ibnu Sako pun menjadi Nasrani. Kalau itu berulang lah, lihat tadi ini semua memang betul cobaannya ala wanita, cuma ada asal muasalnya gara-gara apa? Wani kalau wani berani sama wani. Lagi pada ya orang-orang yang berani sama wani, berani kata-kata yang wani. Kalau waktu itu mesti ada bencana, apapun itu pasti ada. Entah bencana yang dohir maupun bencana yang pasti ada, pasti tak mungkin tidak. Sebab orang yang memusuhi walinya Allah langsung diajak perang sama siapa? Allah. Pasti ada apa? Jadi Nasallallahu as-salama wal afiyah dari mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dan afiat dari itu semua. Allahumma wa ma'ina bi asrul wa farallahu al-ma'in akhir al-qawf wa tadi yang kedua Ibnu Mas'ud bilang apa namanya? Orang itu putarnya di sini dunia terus ya. Subhanallah, Ibnu Abi Mas'ud juga sama dalam kemudian dipasari dilantik oleh raja menjadi menteri bagian keuangan, wakaf dan sodako. Menteri bagian apa? Ini yang sama. Tapi kita tahu nanti ulama. Kalau tahu Fa'ala di dunia ini berjalan yang akhirnya dunia ini datang dari segala sisi. Kemana? Ke Ibnu Abi Mas'ud datang dari semua. Wa'arfa'ana adami da'watil dan tidak tahu diketahui semuanya ini dari Qur'annya orang tersebut. Fa'ala wa la quwwata
illa billahi aliyyil azim. Jadi wong sing sibuk ngurusi harta, gak bisa diurusi ilmu, sibuk ngurusi duit, sibuk ini, sibuk terus gak sibuk dunia tanpa ada sebabnya. Benar beda sama itu, kamu udah isi dunia lo. Aku melupakan Buddha, aku sengaja, semula, sengaja dunia sampai mati dunia. Tahu bila wa amal Habib Abdul Qadir Adabul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fa innahu bala'al maqam al-'ali. Beliau sampai pernah ada derajat yang tinggi, hatta zohir hingga dia pernah berkata, "Qadani hadi ala radhi kulli waliyin." Telapak kakiku yang dua ini ada di budaknya para wali di surga waliya. Jadi kita waliya tertinggi. Wa rasulul jami'al awliya, dan semua suaranya terdengar. Semua awliya, semua wali berdengar suara Syaikhul Qadir. Wa ta'ala lahu sam'a taqali hada wa ta'amu lahu, dan semua orang menundukkan kepalanya, semuanya mendengarkan perkataannya, semuanya mengakui kewalian Syaikhul Qadir Al-Jilani. Syaikhul Qadir Al-Jilani bukan datang ke raja, tapi raja yang datang ke Syaikhul Qadir Al-Jilani. Bukan beliau yang minta, tapi raja yang minta kepada Syaikhul Qadir Al-Jilani. Syaikhul Qadir Al-Jilani bukan orang yang minta di depan itu penguasa itu, tapi bahkan beliau pernah menghinakan penguasa. Gara-gara diraih buah-buahan penguasa lalu dimakan. Marah hadirin raja. Habis itu beliau terima pemberian, bukan apel yang kamu berikan bukan. Setelah dibuka keluarnya darah. Jadi Syaikhul Qadir korban penyakit atau penyakit itu dalam itu adalah hasil prasangka hubungan rakyat. Gue puji dia. Kalau bukan langsung raja, dia dapat Syaikhul Qadir. Bukan orang yang mudah terima dari raja itu dari terima. Tapi justru dikembalikan dan tidak mau menerima. Zaman sekarang manusia seperti beliau jarang ada omongannya sekali ngomong membekas di hatinya kaum muslimin. Padahal diterangkan beliau tak begitu fasih ngomong bahasannya, tak begitu fasih. Tapi sekali ngomong membuat orang itu nangis. Syaikhul Qadir Al-Jilani pernah suatu ketika beliau dihadirkan anaknya sama, yang dihadirkan anaknya beliau sama dan anaknya ahli bahasa Arab, ngomong dengan susunan bahasa yang luar biasa. Si orang biasa-biasa banget. Malah dibawa dulu, bapaknya kalau tidak mau siapa, dulu. Akhirnya diganti Syaikhul Qadir Al-Jilani. Ceramahnya sederhana. Mau bunyi, bojonya, goreng iwak. Di orang diri, iwaknya digoreng uji. Mampus lalu, bisa gitu. Jangan ada cara uji, goreng iwak nangis. Ternyata hadir omongannya membekas dan mereka punya berhasil masing-masing. Ada yang menghasilkan amal soleh yang saya kerjakan digoreng uji, maksudnya digoreng dengan riak yang akhirnya hilang amal itu, nangis. Berhasilkan macam-macam, berkas di hati mereka. Ini Syaikhul Qadir Al-Jilani yang luar biasa, kewaliannya diakui oleh semuanya. Ini kalau diceritakan semua waliannya nanti dari Habib menceritakan bahwa tahan dulu. Cuma kita tidak pernah daripada yang sah-sah saja namanya rumah. Namanya kalau bisa saja. Saya belum di jalan pernah balas sibuk atau lagi terus
sampai luar negeri. Mungkin di Syam, mungkin di mana, di Indonesia atau di mana. Ternyata di situ ada orang yang sedang dirampok, bingung karena mereka adalah Syabir Jalani udah bilang Syabir Jalani Habib ini wali Syabir tolonglah kami. Syabir Jalani juga masa dia tersibuk atau bahagia dia mau kalau lebih kenapa dia sama akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Syabir cerita kenapa sih ada orang kita tolong Syabir Jalani di daerah ini sekian orang sampai akhirnya orang itu datang kamu pada hari ini tanggal sekian kau bilang iya betul dan saya menyebutkan Syabir Jalani cuma kok anak bagian atas ibu si aku paling aku berlayu itu gak masuk akal memang rumah diri gak masuk akal tetapi yang punya ibu hanya Nabi wali juga bisa hadirin masih ingat ceritanya Nabi Sulaiman ada seorang wali pengikut beliau yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke daerah dari Syam itu sekian ribu kilometer sebelum mengejarkan mata kita. Tahu siapa yang melakukan? Nabi Sulaiman ciri bukan ciri tapi apa bukan Nabi bukan Rasul bisa melakukan dan kalau hari ini diceritakan di dalam Al-Quran. Tahu ceritanya Maryam tahu di Mi'rajnya itu kenapa? Makanan yang berlimpah buah yang bukan musimnya. Ketika ditanya dari mana Maryam? Dari Maryam siapa? Nabi, bukan Rasul. Ya mungkin Maryam perempuan, Nabi bukan Rasul. Kenapa karena Allah seperti itu? Al-Quran menceritakan termasuk yang dialami oleh Syabir Jalani. Mohon maaf dengan mesti tahu, mesti memahami tentang Allah ini supaya nanti kalau besok gagal cerita orang yang tidak percaya kalau Allah itu tetap terbawa sama Dajjal. Kenapa? Dajjal bisa menunjukkan kelebihan dan kelebihan Dajjal ini bukan apa, tapi kalau majikan tidak percaya dengan kelebihan seperti kawannya dia dikhawatirkan akhir zaman dengan tadi Dajjal dari pengikut Dajjal nanti. Oh, diuji sehingga tesis akhir kekeraman Allah tidak Dajjal nanti. Paham yang mau saya? Lalu dijelaskan emang putih di masjid ini dan itu nama orang-orang muda. Lalu itu nama orang yang ayo waktu yang suka ya pemiliknya itu nama orang-orang yang muda. Ini gimana dia? Nah kita saat ini hadir kita diracun lagi. Sebenarnya kemarin kita hanya berpikir saja. Ya kita masih percaya bahwa ada Allah yang habis dari kayu masuk ke berkali-kali di kubur bisa saja berkali-kali kali. Sebab sholat yang kita lakukan ini harusnya sholat mungkin dijelaskan dalam hadis. Bahkan ada satu orang yang mengatakan akan aku telah aku pada pernah di neraka. Wah, sesat ini juga sesat ini. Kalau dengan belajar tentang ilmu agama sampai ke insya Allah mudah ngomong sesat. Apa bisa mengatakan mengadakan akhirat? Ya bisa saja. Dan bahkan gampang jangan ambil neraka saja. Neraka Allah secara keseluruhan bisa dipandangkan. Dengan apa? Dengan sumber fosil. Siapa yang ngomong? Di mana? Siapa yang ngomong? Nabi. Karena kalau ucapan wali ini hadir, kalau tidak masuk akal, ya kan jangan langsung duduk sesat. Tapi dulu
berhenti. Coba disodorkan dengan ada sunnah baru dengan orang. Sahabat Umar bin Khattab ada di Madinah. Pemerintah ada pasukannya, komandannya namanya Syariah untuk jadi komandan perang di satu daerah tertentu, di negara tertentu. Pasukan muslim yang sudah mau kalah, sahabat Umar sedang coba diminta. Tahu-tahu mengucapkan diberdoa orang ini kalau main, ya Syariah al-Jabal, ya Syariah al-Jabal. Orang-orang yang berbingung bisa berulang-ulang di rumah ini. Ternyata sedang berperang di daerah sahabat Umar di Madinah. Ada ceritanya nanti ini. Sahabat Umar bukan, Rasul bukan, malaikat bukan, jin bukan, manusia. Sahabat bukan Nabi, bukan Rasul, bukan jin, bukan Allah. Kalau bisa seperti itu, karuan. Namanya apa? Karuan. Paham ya? Supaya kita paham. Jadi tidak memandang sebelah mata tentang warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya pribadi akhir itu cara cerita tentang karuan dunia. Cara bukan pernah, ya kan? Cara apa? Sebab kalau saya cerita yang dengar orang awam, khawatirnya mereka akan salah di dalam memahami. Mari dijelaskan dulu dalil-dalilnya, baru kita ceritakan karuannya lalu. Cuma kalau sama anak-anak ceritakan kepada mereka kehebatan para nabi, terutama di mana kehebatan para sahabat, para tabi'in, para aulia, sholih. Kalau bisa ceritakan karuan mereka. Kenapa? Supaya yang ada dalam pikiran mereka tokoh tokoh utama yang ada dalam pikiran mereka itu orang-orang yang ada di sini Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan orang cerita akhirnya ada jadi kita siapa? Superman, Batman, Spiderman, apa lagi? Wonder Woman, siapa yang lain? Akhirnya mereka mengidolakan orang-orang itu. Sekarang saya bertujuan untuk itu di dalam hubungan daerah aku kalian. Jadi kita idolakan kalau tidak apa itu Superman, kalau tidak apa berarti masih jatuh di sini. Nah, ada nggak? Oh tidak apa dari Spiderman, masih yang Nabi Muhammad. Kamu sudah Pak Umar bin Khattab. Kamu sudah Pak. Wah, ini ada yang ada di pikiran tokoh Islam. Cuma dengan jodoh-jodoh neko. Kalau tidak mau pilih, kalau dari apa sih? Tidak tahu namanya.
Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dari kita sampai bermanfaat sebagai dari adab dalam majlis. Kenapa disampaikan yang seperti ini? Supaya kita datang ke majlis itu hadir, manfaatnya yang kita dapatkan itu banyak. Jangan datang ke majlis itu malah tidak bermanfaat apa-apa. Kalau orang yang tahu adab di dalam majlis ketika melakukannya, maka insya Allah keluar dari majlis ini mendapatkan manfaat yang berlimpah. Lain dengan orang yang hanya hadir saja. Memang betul hadir saja dapat manfaat, tapi kurang manfaatnya. Tapi kalau tahu adabnya, insya Allah lebih barokah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sampaikan kepada teman-teman yang berluka pengajian atau mungkin lama absen, sampaikan untuk bisa kembali di masjid dimanapun tempatnya, mungkin malam Selasa, malam Kamis di Masjid Al-Qazi, malam Rabu di Mushola Baitul Syukur, malam Senin di Mushola Baitul Salam, dan malam Sabtu pagi di Masjid Agung dan lain sebagainya. Kita ramaikan majlis-majlis ilmu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dari akhir zaman yang munculnya sudah semakin deras, bukan mulai bermunculan, munculnya nampaknya itu sudah mengalir deras nanti. Dan insya Allah orang-orang yang istiqomah di majlis ilmu adalah orang-orang yang selamat dari akhir zaman. Mudah-mudahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadirin pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Nurul Qulub mulai pagi Isya sampai selesai. Insya Allah sebelum jam 9 sudah selesai. Kemudian berikutnya saudara dari rutin setelah selesai pengajian. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita mendapat rezeki